Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Video ini disponsori oleh Venus Aquatics dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Buat teman-teman yang belum kenal Nicholas Kurniawan, salam kenal. Saya biasa dipanggil NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Kenapa disebut Raja Ikan? Karena sejak tahun 2010 udah konsisten bergerak di bidang ikan hias. Jadi pertama kali saya waktu itu masih 17 tahun udah ekspor ikan hias ke berbagai negara. Lalu tahun 2013 kalau ketemu saya, itu saya udah dapat penghargaan langsung dari Pak Presiden kita waktu itu, Pak SBY, juga di bidang ikan hias. 2017 sektor properti dan sektor ini itu booming, saya tetap tukang ikan. 2022 kita ketemu di internet seperti ini, saya tetap tukang ikan. Jadi ya kita udah menggeluti bidang ikan ini cukup lama dan ya kurang lebih paham lah. Jadi ya seperti itu sedikit perkenalan. Dan pada episode kali ini kita ingin membahas tentang Channa Blue Pulsra. Karena kita baru aja kedatangan banyak banget ratusan ekor Channa Blue Pulsra dan semuanya spek kontes. Jadi ini semuanya kualitas luar biasa, kita datangkan langsung dari negara asalnya, dari Myanmar. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru di dunia Channa atau baru hobi ikan, baru gak sengaja ketemu channel ini, selain saya mau memperkenalkan diri, ikan-ikan saya juga mau memperkenalkan diri. Namanya mereka adalah Channa Blue Pulsra, asal dari Myanmar. Dia ini termasuk Channa yang sedang-sedang saja. Jadi Channa itu ada dikategorikan Channa dwarf atau Channa kerdil. Channa yang sedang itu, seperti Blue Pulsra ini, bisa tumbuhnya sampai sekitar 30-35 cm. Ada juga Channa yang jumbo. Nah, Channa yang jumbo contohnya Toman bisa 1 meter. Marulius bisa 1 meter, Maru bisa 80 cm, Barca bisa 1 meter. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini kenapa saya bahas dan berulang kali, karena Channa Blue Pulsra ini salah satu Channa yang paling populer di Indonesia. Jadi mereka itu dikenal sebagai Channa sejuta umat. Jadi asalnya memang dari Myanmar, tapi sudah banyak dibudidayakan dan banyak beranak pinak di Indonesia. Jadi banyak banget petani Blue Pulsra di Indonesia. Bahkan kalau kita hitung-hitung ya, saya sih yakin populasi Channa Blue Pulsra di Indonesia itu lebih banyak daripada populasi Channa Blue Pulsra di Myanmarnya. Kalau di Myanmarnya sendiri, Blue Pulsra ini udah sulit banget untuk didapatkan. Apalagi dikirim keluar. Karena yang namanya Myanmar itu, seperti yang kita tahu, mungkin baca juga di berita-berita, sedang terlibat perang saudara. Jadi susah banget bawa ikan ini dari Myanmar keluar Myanmar, karena ikan ini kan berasal dari pedalaman-pedalaman hutan. Paling banyak populasinya di Sungai Rakhine di Myanmar itu. Tapi dari Sungai Rakhine dibawa ke ibu kota Myanmar itu yang namanya Yangon, itu susah setengah mati. Jadi dibawa ke Yangon itu tempat buat ekspor Channa Blue Pulsra ini itu sulit banget, karena kadang di hutan mereka ada pertempuran, itu terpaksa harus ditinggalin ikannya gitu. Terus juga nelayan pada cari ikan di hutan, lagi ada tembak-tembakan kan, nggak jadi tangkep ikan. Nah makanya itu kita ya bersyukur lah tinggal di Indonesia yang aman, tentram, damai. Kalau di Myanmar sana mau cari ikannya susah. Tapi ya kita beruntung, kita bersyukur banget kita bisa mendatangkan Blue Pulsra ini dengan aman dan selamat hari ini. Oke, jadi pada episode kali ini saya ingin lebih membahas tentang Channa Blue Pulsra yang bagus itu seperti apa dan bagaimana memprogresnya. Oke, jadi kalau Channa Blue Pulsra ini salah satu jenis Channa yang paling banyak kontesnya juga di Indonesia, karena paling banyak juga yang punyanya, paling banyak juga breedernya. Jadi ini ngomong-ngomong kita datengin banyak indukan gede-gede, itu mayoritas pembelinya itu breeder. Sedikit aja yang beli buat kontes atau buat show di rumah. Tapi mayoritas ini breeder buat ya dianakin gitu. Jadi balik ke topik, Channa Blue Pulsra ini banyak banget kontesnya. Setiap bulan ada kontesnya di berbagai kota, berbagai daerah di Indonesia. Karena dikontesin apa sih
spek yang bagus dari Channa Blue Pulsar gitu. Kalau biasa di setiap kontes Channa Blue Pulsar itu dinilainya satu dot hitam di atas punggungnya nih. Oke, dot hitam di atas punggungnya. Kedua, dot kuning di badannya. Ketiga itu warna biru di badannya, namanya juga Blue Pulsar. Jadi semakin biru dia semakin bagus. Kalau Super Red itu kan yang dinilai itu merahnya, semakin merah semakin bagus. Nah, selain itu juga proporsi badan. Dan yang terakhir kelima itu mental. Hampir semua ikan itu dinilai itu 5 spek itu. Oke, dan kalau kita lihat ikan-ikan yang di depan kita ini bisa dibilang Channa Blue Pulsar spek juara semua. Kenapa? Kita bahas satu-satu. Dot hitam di atas punggung, tuh penuh semua. Kalau Channa Blue Pulsar yang captive breed memang udah banyak di Indonesia, tapi dia secara fisik sedikit berbeda dengan Channa Blue Pulsar yang didatangkan langsung dari Myanmar seperti ini. Kalau yang didatangkan langsung dari Myanmar, yang paling ketara itu punggungnya, dot hitam di punggungnya, seperti yang teman-teman lihat itu masih ada banyak banget. Kalau Channa Blue Pulsar yang CB-an, biasa 15 atau 20 cm itu udah menghilang dot hitam di punggung. Banyak yang bilang itu karena faktor makanan. Nah, kedua, yang dinilai kan tadi dot kuning di badan. Bisa dilihat nih teman-teman. Dot kuning di Blue Pulsar kita semuanya Joss Gandos semua. Semuanya bagus-bagus banget. Gitu, bisa dilihat tuh. Dot kuningnya cerah semua warnanya. Jadi kalau dianakin nanti juga bisa menghasilkan anakan yang berkualitas tinggi, yang punya spek seperti ikan-ikan idamanmu gitu. Jadi kalau yang udah banyak beredar di Indonesia, yang banyak CB-an, nggak tahu kenapa dotnya ini warnanya nggak seterang ini. Jarang lah yang bisa sampai seterang ini. Jadi boleh dibilang Blue Pulsar di sini ya bibit unggul. Selain itu juga dilihat dari proporsi badan, bisa dilihat ya dari yang CB sama yang WC seperti ini. CB itu captive breed, yang WC itu wild caught. Secara proporsi badan, ikan wild caught itu lebih proporsional, bisa dilihat ekornya dan badannya itu proporsional semua. Kalau yang captive breed biasanya agak bulat-bulat, agak sedikit berbeda dibanding yang tangkapan alam seperti ini. Terus juga kalau mental itu semua harus dilatih, tapi secara umum ngelatih mental Channa Blue Pulsar itu jauh lebih mudah daripada melatih mental ikan seperti limbata atau stewarti. Itu agak lama buat ngelatih mentalnya. Tapi kalau Blue Pulsar mentalnya itu cepat naiknya. Jadi itu teman-teman. Oh iya, sedikit buat tips juga. Jadi kebanyakan kan yang beli Channa Blue Pulsar dari kita itu buat breeding. Kenapa buat breeding? Karena permintaan babynya ini luar biasa besar. Bahkan jauh lebih besar permintaannya daripada yang gede-gede. Jadi pasar lokal itu banyak yang minta, pasar luar negeri seperti Vietnam, China, Filipina, Singapura, itu banyak banget yang cari ikan Blue Pulsar kecil-kecil gitu teman-teman. Jadi buat breeding itu sedikit tips ya. Kalau teman-teman beli Blue Pulsar buat breeding, itu ada satu yang pasti, harus cewek dan cowok. Sekarang gimana sih bedain Blue Pulsar cewek dan cowok? Beda sama stewarti, beda sama auranti. Kalau yang namanya stewarti bisa dibedain, nggak usah pusing-pusing gitu. Channa stewarti kalau dotnya banyak 90% itu pasti cowok. Kalau dotnya sedikit 90% pasti cewek. Begitu juga dengan Channa auranti. Kalau garis di badannya itu rapat-rapat batik ya, itu hampir pasti itu cowok. Kalau Channa auranti yang kuningnya banyak, jarak bar di badannya itu agak lebar-lebar, itu udah hampir pasti itu cewek. Tapi kalau Channa Blue Pulsar tidak bisa dibedakan dari samping seperti itu, dari fisik itu tidak bisa dibedakan. Jadi harus dilihat dari bentuk kepala dan analnya. Jadi kalau bentuk kepala kayak gimana? Hampir semua makhluk hidup, hampir semua binatang juga biasa
anatomi kepalanya antara cowok dan cewek itu berbeda. Kalau ayam jenggernya beda gitu kan. Kalau kucing lehernya, kepalanya ini rahangnya kucing cowok itu lebih besar daripada rahang kucing cewek. Kalau manusia juga kan rahangnya cowok lebih besar daripada rahangnya cewek. Kalau blue pulsar juga seperti itu. Nah ini contohnya. Ini contoh yang female, ini contoh yang male. Dari samping mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi saya pengen bilang kalau yang namanya blue pulsar cowok itu rahangnya lebih besar daripada blue pulsar cewek. Selain itu harus dilihat analnya. Jadi kalau yang namanya anal atau di perutnya itu, kalau titiknya seperti pusternya itu ada 2 tapi ada jaraknya, itu hampir pasti itu cowok. Kalau 2 titiknya tapi rapet, itu cewek gitu teman-teman. Nah selain itu juga satu tips tambahan, kalau blue pulsar cowok itu biasa badannya itu ramping. Kalau yang cewek biasanya perutnya itu agak gemuk, dan kalau dipegang itu agak lembut dan keluar telurnya. Nah itu cara membedakannya. Jadi buat teman-teman yang mau breeding, moga-moga bermanfaat. Kalau teman-teman cari Channa Blue Pulsar buat indukan, terutama indukan yang berkualitas, yang calon juara, carinya di Venus Aquatic. Jadi kita ada grup WhatsApp tempat kita buat update stok apa yang mau datang, harganya berapa, bisa join, cek link di deskripsi kita. Oke, sambil kita lihat-lihat, ini semuanya asli langsung dari Myanmar dan ukurannya itu besar-besar. Kalau yang banyak diternakan atau yang namanya CB-an, biasa ukurannya itu 15 cm, 18 cm udah mentok. Gak tahu kenapa, mungkin faktor tempat pembesarannya atau apa, saya kurang paham. Tapi kalau yang CB-an biasa ukurannya itu rata-rata 5 cm, 10 cm, besar-besarnya paling 12 cm, 13 cm. Tapi bukan berarti Channa Blue Pulsar itu Channa kerdil seperti Andrau atau Blair. Channa Blue Pulsar bisa besar seperti ini. Nah, lihat ini hampir 30 cm. Yang ini juga hampir 30 cm. Yang ini juga hampir 30 cm. Bahkan kita pernah dapat yang 35 cm. Jadi Blue Pulsar itu bisa besar. Walau ukuran maksimal 35 cm, tapi kalau teman-teman cari buat indukan, yang paling bagus itu kurang lebih ukuran 19 sampai 22 cm seperti ini. Jadi Blue Pulsar ukuran 19-22 cm itu ibaratnya manusia itu lagi di usia produktifnya. Mungkin dia usia 25-30 tahun gitu. Kalau yang udah terlalu besar, dia masih bisa juga buat beranak pinak, buat breeding. Tapi ya ibaratnya dia tuh udah agak sedikit tua gitu kan. Kalau manusia udah agak tua, ya kemampuan reproduksinya sedikit menurun. Nah ini ukuran-ukuran paling mantep buat breeding gitu teman-teman. Tapi kalau lebih kecil dari ini juga 17-20 cm dari pengalaman saya juga bisa breeding. Jadi kan sama aja, kalau manusia umur 16, umur 17 kan juga udah bisa gitu. Tapi ya belum benar-benar mature, belum benar-benar cukup dewasa. Ya inilah ukuran pasnya. Oke, jadi itu ya teman-teman yang bisa saya sharingkan tentang Blue Pulsar. Jadi kalau tanya gimana sih bedakannya cewek cowok, tadi saya udah jelaskan. Channa yang bagus seperti apa, saya juga udah jelaskan gitu. Moga-moga bisa belajar banyak, dan ya terima kasih sudah menonton video Venus Aquatic. Jangan lupa di like, ditinggalkan komen, dan di share. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video Venus Aquatic selanjutnya.